pada ODP yang terakhir oleh jaringan-jaringan besar seperti jaringan fiber IndiHome pada Telkom. Masing-masing ODP terdapat 8W atau 16W atau yang lainnya, router sebagai kontrol manajemen jaringan, terminal atau modem pada klien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Point to Point, yaitu antena dari 90 derajat 45 atau sampai 50. kan kalau misalkan seperti ini, saya akan membahas tentang sistem. Sekarang sudah stabil dia di 9. Bagaimana cara ngabsennya untuk siswa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tani Cyber. Pada video kali ini kita akan share video tentang mengenal fiber optik, khususnya FTTH atau Fiber to the Home. Beberapa hal yang akan kita bahas pada video ini adalah apa itu fiber optik, apa itu fiber to the home, bagaimana topologi FTTH, dan apa saja tool atau perlengkapannya. Yang pertama adalah mengenal fiber optik. Fiber optik adalah salah satu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus berukuran diameter 120 mikrometer yang digunakan sebagai media transmisi dari lokasi satu ke lokasi lainnya dengan kecepatan yang optimal dengan menggunakan pembiasan cahaya LED atau laser sebagai proses transmisinya. Berikutnya, apa itu fiber to the home? Fiber to the home merupakan suatu format penghantaran isyarat optik dari pusat penyedia atau provider ke kawasan pengguna dengan menggunakan serat optik sebagai media penghantaran. Perkembangan teknologi ini tidak terlepas dari kemajuan perkembangan teknologi serat optik yang dapat menggantikan penggunaan kabel konvensional dan didorong oleh keinginan untuk mendapatkan layanan yang dikenal dengan istilah triple play service, yaitu layanan akses internet yang cepat, suara pada jaringan telepon PSTN, dan video TV kabel dalam suatu infrastruktur pada unit pelanggan. Ada dua jalur dasar untuk menggunakan jaringan FTTH kecepatan tinggi. Yang pertama adalah jaringan optik aktif atau yang dikenal dengan Active Optical Network dan jaringan optik pasif atau yang dikenal dengan Passive Optical Network atau PON. Selanjutnya, bagaimana topologi FTTH? FTTH sangat beragam tergantung dari perencanaan, pendanaan, kondisi geografis, dan lainnya. Sebagai contoh, pada video kali ini adalah topologi FTTH dengan satu core kabel fiber optik, satu router, satu OLT EPON, 8 ODP atau Optical Distribution Point dengan masing-masing ODP 8 klien. Router sebagai kontrol manajemen user bisa menggunakan jenis apa saja. Bisa Cisco, Mikrotik, atau yang lainnya. Disambungkan ke OLT menggunakan kabel UTP. Dari OLT atau Optical Line Terminal digunakan sebagai terminal fiber optik. Kemudian dari OLT ditarik kabel fiber optik satu core ke ODP yang pertama. Pada ODP yang pertama ini menggunakan splitter 8W sehingga memiliki keluaran untuk klien 8 jalur ke ONU atau Optical Network Unit atau juga dikenal dengan modem di klien. Selanjutnya, ODP pertama dengan menggunakan splitter rasio dilanjutkan ke ODP yang kedua. Pada ODP kedua, sama dengan ODP yang pertama, menghasilkan keluaran 8 jalur ke klien. Selanjutnya, dari ODP yang kedua ke ODP yang ketiga, kemudian ODP yang keempat, dan seterusnya sama juga dengan ODP sebelumnya menghasilkan 8 jalur ke ONU atau klien. Begitu juga ODP selanjutnya sampai pada ODP yang terakhir. Sebagai catatan, yang pertama, kita juga bisa menggunakan splitter 16W di ODP untuk menghasilkan klien atau jalur ke ONU sebanyak 16. Yang kedua, banyaknya ODP tergantung dari perhitungan losses, di mana losses ini dihasilkan dari banyak faktor, seperti panjang kabel, titik sambung, equipment atau peralatan yang digunakan, perhitungan splitter rasio yang digunakan, dan sebagainya. Berikutnya adalah contoh topologi FTTH dengan menggunakan ODC atau Optical Distribution Cabinet. Topologi ini yang banyak digunakan oleh jaringan-jaringan besar seperti jaringan fiber IndiHome pada Telkom. Terdapat router dan OLT di ruang server sebagai kontrol manajemen, kemudian fiber optik ke ODC. Dari ODC ini nanti untuk distribusi ke ODP-ODP ditarik kabel fiber ke masing-masing ODP sesuai dengan kapasitas terminal splitter di ODC.
Masing-masing ODP terdapat 8W atau 16W atau yang lainnya yang akan tersambung ke jaringan ONU atau pada klien yang sama dengan jaringan yang sebelumnya. Selanjutnya, apa saja sih equipment atau perlengkapan untuk membangun jaringan FTTH ini? Untuk peralatan sangat bervariasi sekali tergantung dari budget atau dana yang dimiliki serta perencanaan yang kita rencanakan. Yang pertama adalah kita harus menyediakan router sebagai kontrol manajemen jaringan, seperti kontrol user, bandwidth, akses, dan lain sebagainya. Berikutnya ada OLT atau Optical Line Terminal sebagai terminal atau switch terminal fiber optik. Ada ODC atau Optical Distribution Cabinet, ada ODP atau Optical Distribution Point. Kemudian ada splitter rasio yang digunakan untuk memecah laser optik ke ODP yang satu dan ke ODP berikutnya. Ada ONO atau Optical Network Unit atau terminal atau modem pada klien rumahan. Berikutnya ada pigtail fiber optik, kabel fiber optik, dan sebagainya. Di samping itu tentu saja ada peralatan kerja seperti OTDR, OPM, splicer, dan lain sebagainya. Mungkin ini saja yang bisa saya share untuk video kali ini mengenal FTTH. Video berikutnya kita akan belajar bagaimana menghitung losses untuk menentukan sejauh mana kita dapat dan efektif menarik kabel fiber optik. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.